Telepon Presiden Palestina, Putin janji beri dukungan politik hingga siapkan bahan pangan. Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Hal itu diungkap Kremlin. Menurut pernyataan tersebut, pembicaraan melalui telepon tengah mendiskusikan ketegangan yang terjadi di tepi barat dan Yerusalem Timur antara Palestina dan Israel. Pembicaraan melalui telepon yang awalnya digagas Presiden Abbas itu mendiskusikan agar ketegangan yang terjadi antara Israel dan Palestina tidak berkembang menjadi kerusuhan skala besar. Menurut Kremlin, dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin menekankan pentingnya upaya mediasi dari mediator internasional untuk menengahi konflik. Pentingnya memulai kembali dialog langsung antara Palestina dan Israel, khususnya di bawah naungan kuartet mediator internasional. Ujar pernyataan tersebut seperti dikutip Hubs.id dari laman Anadolu Agency. Kuartet yang disinggung sebagai mediator internasional dibentuk pada tahun 2002, sebenarnya beranggotakan PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia. Tidak hanya membahas soal ketegangan antara Palestina dan Israel, Putin dan Abbas juga membahas mengenai kerjasama bilateral dalam hal perdagangan dan ekonomi. Dalam pembicaraan tersebut ditegaskan bahwa akan adanya pengembangan hubungan kedua negara yang lebih lanjut. Putin juga diketahui memberitahu Abbas soal konflik Rusia dengan Ukraina, di mana dalam panggilan telepon yang diprakarsai Presiden Palestina itu, Putin menceritakan mengenai operasi militer khusus yang dilakukan Rusia demi mempertahankan wilayah Donbas di Ukraina Timur. Selain itu, di tengah harga bahan yang melonjak karena konflik di Ukraina, Putin secara mengejutkan justru menjanjikan Abbas bahwa Rusia akan menyediakan gandum dan bahan pangan serta tanaman milik Rusia untuk negara tersebut. Seperti laporan kantor berita milik Palestina Wafa, Putin menegaskan akan terus membantu Palestina berjuang di forum internasional. Rusia diketahui memang sejak lama menjadi salah satu yang turut mendukung perjuangan Palestina. Putin menekankan posisi tegas Rusia dalam mendukung hak rakyat Palestina, bahwa Rusia akan terus memberikan dukungan politik untuk perjuangan Palestina di semua forum internasional. Dan apa yang terjadi di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, tulis laporan tersebut seperti dikutip Hubs.id dari laman Times of Israel. Pembicaraan kedua ini terjadi bersamaan dengan peningkatan ketegangan hubungan antara Israel dan Rusia. Ini terjadi akibat tuduhan yang dilayangkan Rusia bahwa Israel tengah mengambil keuntungan dari konflik Ukraina. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, ikut campurnya Israel dalam konflik Ukraina sebenarnya merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari konflik panjang antara Israel dan Palestina. Kemenlu Rusia juga menambahkan, pendudukan dan pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel ke Palestina merupakan pendudukan terpanjang yang sebenarnya dilakukan dengan bantuan diam-diam dari Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Israel klaim dikepung rudal Iran. Media lokal ungkap tidak lama lagi peristiwa Holocaust terjadi. Propaganda dilakukan Israel dengan menyebut pemerintahan mereka dalam kondisi terjepit oleh sekutu Iran. Mereka melakukan propaganda setelah mengerahkan pasukan untuk merangsek Masjid Al-Aqsa belum lama ini. Dikutip dari Safak News yang melansir surat kabar Israel Jerusalem Post berisi sebuah pertanyaan dan ketakutan. Pemberitaan tersebut mengabarkan pemerintah bertanya-tanya apakah Israel bisa mempercayai Amerika Serikat lagi setelah perang Ukraina dan setelah pengalaman Afghanistan. Israel mengklaim saat ini masuk dalam daftar ancaman. Hal itu dinilai menjadi ancaman untuk masa depan mereka dengan menyaksikan rudal infrastruktur di Irak, Lebanon, Gaza, dan Yaman. Surat kabar Israel menyatakan dalam sebuah laporan yang diterjemahkan oleh kantor berita Safak bahwa ada ancaman mendesak yang tidak bisa diabaikan. Mereka menyebut kehadiran 100.000 rudal yang dikerahkan di Lebanon di perbatasan utara Israel adalah rudal mematikan. Dikabarkan terlihat penumpukan armada perang yang terlihat di komplek yang terletak di jalur Gaza, perbatasan
Lebanon Selatan Israel. Laporan yang menambahkan bahwa Iran memperkuat infrastruktur Suriah, Irak, Yaman, dan tepi barat. Rudal mereka, kata media tersebut, semuanya berada dalam jangkauan peluncuran rudal dari perbatasan timur Israel. Menurut laporan itu, hanya perbatasan barat yang menghadap ke Mediterania yang dikecualikan dari ancaman rudal. Namun situs peluncuran genting di mana rudal Iran dan sekutu sudah mengelilingi Israel yang merupakan keprihatinan eksistensial. Sementara hasil negosiasi Wina mengenai permintaan Iran untuk keringanan sanksi sedang ditunggu. Jika tidak ditangani seperti masalah penghapusan pengawal revolusi dari daftar terorisme, akan ada konsekuensi penting yang tidak hanya untuk mengancam Israel, tapi juga akhirnya Amerika Serikat. Dalam hal pelonggaran sanksi terhadap Iran, Teheran dalam waktu singkat akan memiliki dana sebesar ratusan triliun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, mereka tidak akan tunduk pada pengawasan atau pembatasan senjata. Iran, dikatakan media tersebut, akan membuatnya mampu secara finansial untuk melakukan ancaman bahkan serangan yang bisa menghapus Israel dengan meluncurkan serangan darat, laut, dan udara yang terkoordinasi menurut laporan surat kabar The Jerusalem Post. Oleh karena itu, surat kabar Israel bertanya-tanya mengingat situasi ini, apa yang dapat diharapkan dari sekutu Israel? Apakah itu akan lebih dari apa yang dilakukan dalam kaitannya dengan Ukraina, yaitu hanya menyediakan dana dan persediaan? Laporan tersebut mempertimbangkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden mungkin secara tidak sengaja telah membuat presiden buruk dalam hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu adalah Presiden Amerika yang mungkin beralih ke cara menangani Israel jika Iran menyerang Israel. Lebih lanjut, pertanyaannya tentang apakah ada nilai dari janji Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengumumkan untuk meyakinkan Israel bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Kami bertanya apakah Biden dan Blinken telah melupakan bencana di Afghanistan. Laporan tersebut mengingat tragedi yang telah diderita orang Yahudi selama berabad-abad dan menunjukkan bahwa Israel berhak untuk tidak mengabaikan penjagaannya. Dikutip dari buku Esther yang membahas sejarah Yahudi di mana orang Yahudi memperingati penyelamatan orang Yahudi dari Haman. Dia menggambarkan sebagai sosok jahat yang merupakan pejabat kekaisaran Ahaimenid Persia yang berencana untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di Persia. Laporan Israel menyimpulkan dengan mengingatkan juga bahwa kejahatan yang sama yang menyebabkan Holocaust tampaknya hadir hari ini seperti di era sebelumnya. Tetapi tulisan di media tersebut menekankan bahwa nasib Amerika dan Israel bisa menyatukan mereka bahkan jika Biden menutup telinganya dan menutup matanya untuk itu.